Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Habib Maulana dari Jakarta Kudus yang memenuhi terkait tentang tugas yang diberikan oleh scanner di pos nilai-nilai dasar perjuangan, di mana tentang membahas terkait tentang nilai keislaman dan perubahan sosial. Nah, pada dasarnya kawan-kawan sekalian, bahwasanya nilai-nilai keislaman ataupun Islam dan perubahan sosial sendiri, Islam itu dipandang sebagai perubahan ataupun bukan hanya sebuah ritual, namun ajaran yang merujuk pada sebuah tataran masyarakat ataupun perubahan-perubahan yang ada di diri manusia. Nah, kemudian untuk Islam dan perubahan sendiri, ketika memang dilaksanakan dengan baik, itu akan menuju pada sebuah kekuatan transformatif yang mana akan merubah suatu tatanan dari tatanan yang kurang baik misalnya menjadi tatanan yang lebih baik, sehingga perlu adanya penjelasan ataupun diperlukan sebuah treatment khusus terkait tentang Islam dan perubahan sosial. Oleh sebab itu, adanya ajaran agama Islam untuk sebuah perubahan sangatlah dinantikan ataupun memang sangat urgent untuk dilaksanakan. Nah, apa saja peran-peran terhadap Islam dan perubahan itu? Nah, pertama terkait tentang peran Islam dan perubahan sendiri itu merujuk pada perubahan Islam yang mendorong sebagian umatnya ataupun umat Islam untuk transformasi dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik, dari hari kemarin yang kurang baik menjadi hari ini untuk yang lebih baik, sehingga kiranya dapat perubahan ataupun mentransformasikan suatu perubahan sosial. Yang kedua terkait tentang peran Islam dan perubahan sendiri, yaitu menumbuhkan sebuah kepedulian sosial, kemudian mendorong dan menghormati martabat manusia. Nah, pada hakikatnya bahwasanya mendorong ataupun menumbuhkan kepedulian sosial, yaitu sesuai dengan ajaran keislaman, bahwasanya kita sebagai manusia memang harus tolong menolong ataupun sesama manusia mempunyai nilai-nilai kepedulian gitu kan. Nah, kemudian Islam dan perubahan sosial juga mempunyai sebuah peran lagi terkait tentang penyelarasan nilai, yang mana agama itu sebagai salah satu kontrol nilai dan penyelaras perubahan ke hal-hal yang positif, intinya terhadap transformasi perubahan sosial itu. Nah, kemudian Islam dan perubahan sosial juga itu mempunyai sebuah peran adaptif terhadap teknologi, apalagi di era sekarang secara terus-menerus menggunakan sebuah teknologi. Kemudian transformasi individu dan masyarakat, sehingga suatu kaum tatanan nilai masyarakat ataupun individu bisa bertransformasi dengan lebih baik dan menjadi manusia yang memang kalau bisa dijuluki sebagai insan kamil. Lanjut di poin dari Islam dan perubahan sosial, untuk poin selanjutnya adalah perkembangan pemikiran tentang fungsi agama. Bagaimana agama itu berfungsi selayaknya memang agama, bukan hanya sebagai sebagai hal yang tercatut di dalam kartu tanda penduduk saja, melainkan mempunyai nilai-nilai ataupun mempunyai fungsi secara mandiri dan mendalam. Nah, di era sekarang agama juga itu harus bisa mengedepankan serta bisa berkembang secara perkembangan zaman, dari zaman ke zaman, sehingga adanya perkembangan pemikiran tentang fungsi Islam sendiri juga semakin hari semakin berkembang, bukan hanya stagnan ataupun fragmentasi yang mengakibatkan kekolotan terhadap pemikiran terkait tentang agama. Nah, oleh sebab itu di dalam fungsi agama sendiri itu adalah pertama dari menjadi sumber nilai, bahwasanya agama sebagai landasan untuk menggali kehidupan manusia dan menjadi landasan sumber-sumber nilai ketika manusia ingin melangkah ke depan ataupun berjalan. Kemudian agama sendiri juga menjadi sebuah agama menjadi sebuah tataran sosial, sehingga
tataran ataupun yang ada di masyarakat itu harus terkontrol dan ditata dengan bagus, sehingga fungsi agama tersebut akan menjadikan untuk kemudian agama yang tadi menjadi tataran sosial, bahwasanya benar-benar agama itu hidup ataupun hadir di dalam tengah-tengah masyarakat, sehingga tatanan sosial yang ada di masyarakat tersebut apabila kurang begitu baik, maka agama akan menjadi landasannya gitu. Yang kedua, fungsi agama akan menjadi sebuah alat ideologi. Ketika manusia mempunyai ideologi yang sangat kuat terhadap nilai-nilai keislaman, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang sempurna ataupun insan kamil. Yang ketiga, fungsi agama sendiri menjadi transformatif, sehingga agama tersebut mendorong akan perkembangan zaman dari zaman ke zaman, hingga sampai akhirnya agama tersebut ataupun fungsi agama tersebut bisa hidup dan bisa menyentuh problematika yang ada di kehidupan ataupun realitas masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait perkembangan pemikiran tentang fungsi negara dan perubahan sosial. Nah, di mana yang pertama saya akan membahas tentang evolusi pemikiran fungsi negara, di mana eranya dimulai di era klasik, di mana negara disebut sebagai penjaga malam. Jadi fokus utama negara-negara pada waktu itu hanya fokus pada perlindungan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Kemudian ada era yang kedua, yaitu era modern atau welfare state, di mana negara mulai mengambil peran aktif dalam memajukan kesejahteraan umum, pendidikan, kemudian kesehatan masyarakat. Nah, yang ketiga ada era kontemporer dan digital, di mana negara kemudian berfungsi sebagai fasilitator dan akselerator digital. Kemudian ada teori perubahan sosial dan peran negara juga, yaitu teori fungsionalisme struktural, di mana negara berfungsi untuk mengadaptasi sistem dalam menjaga keseimbangan. Jadi negara berfungsi untuk memodifikasi struktur hukum dalam menyesuaikan terkait perkembangan zaman dan adaptasi terkait sistem. Kemudian selanjutnya adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial, di mana negara menggunakan instrumen hukum untuk mengarahkan perubahan sosial menuju tujuan tertentu seperti digitalisasi birokrasi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi. Nah, yang pertama terkait perkembangan ekonomi, era yang pertama disebut sebagai era merkantilisme. Itu terjadi sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi, di mana fokus utama pada waktu itu adalah akumulasi logam mulia, emas dan perak melalui surplus perdagangan dan dengan peran sentral pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah disebut sebagai ekonomi klasik. Itu terjadi di abad ke-18 sampai 19, di mana muncul salah satu tokoh seperti Adam Smith yang menekankan terkait pasar bebas dan menekankan terkait peran pemerintah yang seminimal mungkin untuk membiarkan individunya melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian setelah itu masuk di abad ke-19 muncul Marxis yang menantang tentang pemikiran Adam Smith terkait pasar bebas. Dia mengkritik kapitalisme. Kemudian setelah itu muncul Keynesianisme di awal ke-20, di mana peran pemerintah itu dikembalikan untuk menstabilkan ekonomi, terutama selama proses krisis atau resesi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, selanjutnya setelah era itu kemudian muncul kembali di era neoliberalisme, di mana peran pemerintah itu kemudian dikikis kembali dan kemudian menekankan kembali bagaimana kemudian dalam satu negara menekankan pasar bebas dan privatisasi terkait persoalan ekonomi. Nah, terus selanjutnya adalah masuk di era ekonomi modern yang lebih berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Selanjutnya perkembangan pemikiran terkait kehidupan sosial, yaitu yang pertama itu di filsafat sosial klasik, disebut sebagai abad pencerahan, di mana muncul tokoh seperti Rousseau dan John Locke yang membahas tentang kontrak sosial, hak asasi manusia dan peran individu dan masyarakat. Terus selanjutnya berkembang, kemudian muncullah dari konflik dan fungsionalisme di abad ke-20, kemudian muncul juga
Selanjutnya gerakan sosial modern, di mana gerakan sosial modern ini berfokus pada isu-isu perempuan, kemudian disebut sebagai gerakan feminisme, dan kemudian juga muncul gerakan LGBT. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang tahap pemikiran tentang politik. Yang pertama, politik klasik, di mana pemikir-pemikir seperti Plato, Aristoteles muncul membahas tentang pemerintahan yang ideal seperti monarki, aristokrasi, kemudian muncullah pemikiran tentang demokrasi. Terus selanjutnya ada absolutisme versus liberalisme yang membahas tentang kekuasaan mutlak raja versus pemerintahan terbatas atau hak individu dan demokrasi. Kemudian selanjutnya itu di abad ke-20 itu bermunculan ideologi-ideologi modern yang sampai hari ini masih berlaku juga, yaitu seperti ideologi fasisme, komunisme, sosialisme, dan kapitalis. Terus selanjutnya masuk ke era modern, di mana negara-negara kemudian mengembangkan sebuah bentuk kerjasama internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Muncullah di situ organisasi-organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di setiap negara fokus pada persoalan diplomasi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya Nara Sriawati akan menjelaskan tentang keislaman dan keindonesiaan. Jadi Islam dan keindonesiaan itu bukan dua hal identitas yang saling menegasikan, tetapi harus saling mengafirmasikan atau saling bisa kita nanti untuk mensinergikan bersama. Jadi untuk menjadikan kekuatan yang besar kita harus bersinergi bersama. Seperti itu. Jadi Islam harus hadir sebagai nilai moral dan etika universal, bukan sebagai ideologi politik yang memaksakan bentuk formal tertentu. Kemudian Islam dan budaya masyarakat majemuk itu kemajemukan atau pluralitas itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita sebagai masyarakat yang memiliki berbagai identitas ataupun berbagai budaya, jadi kenyataan sosial sekaligus kehendak Tuhan itu sudah sunatullah yang tidak boleh disangkal. Dan pluralisme bukan sekedar toleransi pasif, tetapi pengakuan aktif terhadap keberagaman sebagai rahmat. Dan Islam di Indonesia ini harus berdialog dengan budaya lokal, bukan memisahkannya. Kemudian budaya bukan sesuatu yang statis, ia bisa menjadi medium aktualisasi nilai-nilai Islam. Jadi Islam itu tidak identik dengan budaya Arab, namun nilai Islam lah itu wujudnya dalam berbagai bentuk budaya lokal selama substansinya tidak berubah daripada apa esensinya, yaitu tentang tidak berubah tauhid, kemudian keadilan dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua mengenai keterbukaan, toleransi dan keterpenuhan HAM. Ini bukan karena relativisme agama, melainkan karena penghormatan pada martabat manusia. Negara tidak boleh memaksakan tafsir agama tertentu kepada warga. Nah, apa ini hubungannya dengan HAM? Hubungannya dengan HAM yaitu HAM harus sejalan dengan maqasid al-syariah. Apa itu maqasid al-syariah? Yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Islam mendukung civil society, yaitu masyarakat madani yang menjunjung hukum, keadilan, dan partisipasi warga masyarakatnya. Kemudian sekularisasi itu tidak sama dengan sekularisme. Sekularisasi adalah proses pembebasan nilai-nilai duniawi dari klaim kesucian palsu agar agama tetap murni sebagai sumber moral. Dengan keterbukaan, umat Islam dapat hidup berdampingan secara damai dalam negara Pancasila. Pancasila itu sebagai kesepakatan luhur yang Islami secara nilai meski bukan negara agama. Jadi kesimpulannya di sini Islam harus hadir sebagai nilai etis universal, bukan sebagai simbol formal. Kemudian kemajemukan budaya dan agama adalah keniscayaan yang harus diterima dan dirawat. Kemudian keterbukaan dan toleransi merupakan perintah moral Islam, bukan kompromi iman. Dan Islam sejalan dengan HAM. Kemudian sejalan juga dengan demokrasi dan Pancasila dalam pembangunan Indonesia yang adil dan beradab. Terima kasih. Nilai dasar perjuangan yang akan saya bahas selanjutnya adalah Islam dan keindonesiaan, babnya bab etos kerja. Apa itu etos kerja? Dalam NDP, etos kerja dibahas juga sebagai kegiatan bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi pekerjaannya guna melakukan pekerjaannya yang lebih baik. Dan beberapa kaitannya dengan NDP.
itu sendiri dapat berkait dengan etos kerja antara lain. Yang pertama adalah hakikat dalam etos kerja. Dalam etos kerja itu sendiri terdapat beberapa hakikat diantaranya. Nomor 1, kerja sebagai amanah. Nomor 2, kerja sebagai ibadah. Dan nomor 3, kerja sebagai aktualisasi diri. Untuk kerja sebagai amanah, kita diamanahkan untuk mengemban tugas. Bagaimana telah dijelaskan bahwa tugas yang kita kerjakan adalah sebaik-baiknya dan kita amanah dalam mengerjakan tepat waktu dan kita didasari dengan niat ibadah serta melakukan dari dasar aktualisasi diri untuk mencapai suatu pencapaian. Untuk selanjutnya adalah tantangan etos kerja Islam dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Apa sih tantangan bagi bangsa Indonesia? Antara lain yang pertama adalah disiplin waktu, kejujuran, dari kerja kejujuran, habis itu kerja keras, dari mana kita bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan. Dalam praktek penerapan etos kerja dilambangkan sebagai kejujuran, dari kerja keras, dia disiplin, dia tidak melakukan plagiarisme, dia berusaha semaksimal mungkin di mana pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang menuntut dia untuk bekerja dengan lebih baik, bekerja dengan lebih jujur, tidak penyalahgunaan jabatan, tidak memanipulasi setiap pekerjaan yang ada dan selalu mengerjakannya dengan amanah. Selain itu, kerja keras dan kemandirian juga akan melahirkan aspek-aspek yang positif, antara lain dia bisa bekerja sendiri, dia bisa memanajemen waktu, serta dia bisa membuktikan bahwa dirinya mampu untuk diamahi tanggung jawab, bekerja, serta dia mampu menciptakan inovasi-inovasi dari pekerjaan yang dia berikan. Penerapan etos kerja dalam mahasiswa antara lain dia bisa melakukan ajang diskusi, dia bisa menggiring dari belajar dari hal-hal yang telah dikerjakan, sama menghindari dari konflik akademik yang ada, karena dari situlah kita bisa menilai sesuatu dengan lebih baik. Oh, sebenarnya kita harus ditempatkan di mana, kita harus bekerja seperti apa. Dengan sendirinya kita akan bisa menilai diri kita dan keterkaitan kita dalam suatu pekerjaan tersebut. Serta dalam dunia kerja dan profesi itu sendiri kita bisa bekerja dengan sukarela, kita bisa bekerja dengan hati senang, hati tenang, penuh empati, dan melayani dengan setulus hati. Maka pekerjaan yang kita lakukan akan senantiasa membawa berkah bagi kita semua. Serta dalam organisasi kita bisa mengedepankan bahwa kegiatan itu aktif dalam sosialisasi, mengedepankan nilai-nilai dari keaktifan perjuangan, serta menjadikan organisasi tersebut organisasi yang bukan hanya menampung intelektual tetapi juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hal ini kita mampu dan mau diarahkan untuk menjadikan orang yang berkualitas dan bereintelektual tinggi serta tidak lalai akan etos kerjanya dan menjadikan etos kerja itu lebih baik dan bernilai ibadah bagi dirinya sendiri. Etos kerja bukan hanya soal diri sendiri tapi juga permasalahan sosial ketika kita kerja dan terjun di dalam masyarakat dan ada yang tidak sesuai, kita bisa meminimalisir dengan etos kerja yang kita lakukan dan kita bisa memperbaiki diri, menjadikan hal-hal yang lebih bagus lagi dengan meningkatkan diri kita, moral kita, ibadah kita, dan kesanggupan kita. Jadi merupakan peran yang luar biasa ketika kita bisa mengenali dan menjadikan etos kerja ini sebagai prinsip dalam diri sendiri. Dan di LK3 ini etos kerja juga bukan hanya membentuk diri sendiri yang bisa bekerja, tidak hanya seperti itu, tetapi dengan kejujuran, mampu memantapkan peradaban, cara kita bisa berlaku secara sistematis dan berkelanjutan, bisa menempatkan diri di tempat yang lebih baik lagi. Jadi dapat disimpulkan beberapa pembahasan, yakni yang pertama, Islam dipahami sebagai ajaran yang dinamis serta transformatif, tidak terpisah dari realitas sosial, tetapi perubahan sosial dalam perspektif Islam diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Antara lain tema yang kita pilih dan kita diskusikan bersama adalah perkembangan pemikiran tentang fungsi agama. Fungsi agama itu sendiri merupakan sumber nilai moral dan estetika sosial, penggerak kesadaran dalam masyarakat, serta landasan transformasi sosial, di mana Islam mendorong adanya respon untuk menghilangkan ketimpangan, ketidakstatusan dengan baik, dan ketidakadilan, sehingga agama menjadi kekuatan sumber pembebasan, bukan sebagai status dan sebagai pengekangan. Yang selanjutnya merupakan perkembangan pemikiran tentang fungsi negara dan perubahan sosial. Dalam fungsi ini, negara berpandangan
Islam berfungsi sebagai yang satu, instrumen keadilan sosial, yang dua, penjamin kesejahteraan rakyat, yang tiga adalah pelindung hak dan martabat manusia. Islam tidak hanya mengajarkan negara otoriter, melainkan negara yang berorientasi pada kemaslahatan publik, partisipatif, dan menjunjung tinggi nilai prinsip musyawarah. Negara dan masyarakat harus beriringan sesuai dengan membangun kebudayaan yang baik dan mendorong perubahan sosial yang adil dan beradab, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perkembangan pemikiran tentang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ekonomi, Islam bisa menolak eksploitasi dan menekankan keadilan, distribusi, keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial. Sosial itu sendiri, Islam mengajarkan bahwa menghapus diskriminatif dan menegakkan kesetaraan sosial itu sangat penting. Yang selanjutnya adalah politik, kekuasaan adalah amanah, bukan alat dari penindasan. Kejujuran dan tanggung jawab menjadi prinsip yang utama. Yang selanjutnya adalah budaya. Islam bersifat akomodatif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang berlaku. Keseluruhannya menunjukkan bahwa sifat Islam itu adaptif dan progresif sesuai perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang berlaku dan tidak menghadapi perubahan yang cukup keras. Kesimpulan dari Islam dan keindonesiaan itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, Islam dan keindonesiaan bukan status entitas yang saling bertentangan, namun saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Untuk selanjutnya, pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah Islam dan budaya masyarakat majemuk. Islam mampu hidup dan berkembang dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia. Oleh karenanya kita bisa menghargai perbedaan suku, menghargai perbedaan pendapat, mengedepankan nilai persatuan, persaudaraan secara adil. Jadi tidak memihak satu sama lain. Untuk yang selanjutnya adalah keterbukaan, toleransi, dan pemenuhan HAM. Islam menegaskan pentingnya kebebasan beragama, berindividu, kita yakin akan pilihan yang kita pilih, serta kita tidak menolak penolakan diskriminatif atau kekerasan, sehingga kita bisa memiliki nilai toleransi yang sesuai dengan Islam dan menjunjung nilai keadilan serta kelompok lemah, sehingga Islam dapat berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Adalah Islam dan etos kerja, di mana Islam menanamkan etos kerja yang memandang kerja sebagai ibadah dan amanah, menekankan nilai tanggung jawab dan moralitas, serta mendorong kemandirian dan produktivitas, sehingga etos kerja dalam Islam merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa dan pembentukan manusia Indonesia yang berintegritas. Kesimpulan umum yang dapat diambil dari hal ini merupakan Islam berperan aktif terhadap transformasi sosial. Yang kedua, sejalan dengan prinsip dan keindonesiaan dan yang majemuk. Yang ketiga, menegakkan toleransi, HAM, dan keadilan. Yang terakhir adalah membentuk etos kerja yang bermoral, produktif, dan memiliki nilai jual produktivitas yang baik. Dengan demikian, Islam bukan hanya identitas bagi keagamaan, tetapi kerangka cara kita berpikir, cara kita menempatkan diri, dan cara kita membangun sesuatu hal yang adil dan berkemajuan, sehingga masyarakat itu dapat terbentuk dengan baik, seperti itu. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.